sebuah video pra observasi dan pasca observasi dalam supervisi akademik. Bahasa Satu, satu, satu. Ibu, monggo Ibu, silakan duduk. ya, Bu Titi, ya saya ada perlu dengan Bu Titi. Rencana kan saya ada supervisi di kelas. Nah ini ada RPP atau modul ajar yang ingin saya sampaikan. Oke. Ibu, nanti rencananya tanggal berapa? Enaknya? Tanggal 10 Bu, jam 7.30. Jam 7.30. Materinya, pelajarannya apa? IPAS. IPAS. Iya. Materinya tentang bagian-bagian tumbuhan. Nanti hari, berarti tanggal 10 hari Jumat jam setengah 8 pagi ya. Iya. Saya catat dulu ya. Jumat setengah 8. Oke, materinya tadi IPAS ya, tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya. Oke. Nah, nanti ketika Bu Santi melakukan pembelajaran, tujuan pembelajaran itu apa? Rencana saya tujuannya ada 3 Bu. Yang pertama itu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, siswa itu melakukan pengamatan terhadap tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Oke, pengamatan berarti ya. Yang ketiga setelah mengamati, siswa itu menyusun laporan hasil pengamatan. Menyusun laporan nanti dalam bentuk apa Bu Santi? Laporannya nanti siswa berpresentasi, nanti saya berikan LKPD. Oh, pakai LKPD ya? Iya. Oke. Ini berarti kelas Bu Santi kelas 4. Baik. Oke, tadi ada 3 ya tujuan pembelajarannya, menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, kemudian melakukan pengamatan, dan yang ketiga nanti menyusun laporan menggunakan LKPD. Ya. Betul seperti benar. Oke, selanjutnya untuk strateginya kira-kira pakai apa? Saya menggunakan project based learning. Ya. Oke, medianya kira-kira? Medianya nanti menggunakan tanaman yang ada di sekitar Bu. Jadi siswa bisa mengamati bagian-bagian tumbuhan yang ada di sekitar tuh mungkin ada bunga, ada tangkai, ada akar dan sebagainya. Berarti yang ada di sekitar sekolah atau di sekitar kelas gitu ya? Iya. Oke, itu untuk medianya. Baik. Kemudian kira-kira nanti untuk bentuk asesmennya seperti apa? Saya menggunakan asesmen berupa rubrik penilaian hasil pengamatan. Jadi nanti yang dinilai itu kolaborasi di antara satu kelompok itu, keaktifannya, terus kelancarannya dia dalam berpresentasi, ketepatan jawaban, seperti itu. Jadi berkolaborasi. Oke, berarti asesmennya nanti pakai rubrik penilaian ya, hasil pengamatan. Baik. Setelah semuanya tadi Bu Santi sudah ceritakan, mulai dari tujuan, strategi, media, asesmen, dan sekarang kita fokus. Nanti ketika saya observasi di kelas, nanti saya akan fokus untuk bagian di mana? Fokus di kolaborasi antar siswa Bu. Kolaborasi antar siswa. Ya. Oke, itu kita sepakat nggih Bu Santi nggih. Nanti saya akan observasi di kelasnya Bu Santi tentang kolaborasi antar siswa. Itu ya. Baik Bu Santi, kira-kira ada lagi yang sudah, mau disampaikan? Sudah? Iya. Baik. Kalau begitu akan saya catat dan nanti kita sesuai jam ya Bu Santi ya. Pukul 7.30 tanggal 10. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Santi. Ya, saya tunggu ya Bu besok. Iya, baik. Terima kasih Bu. Bisa kembali. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Santi tadi habis observasi di kelas tadi, perasaan Bu Santi bagaimana? Alhamdulillah ada perasaan lega, tapi ada beberapa mungkin kekurangan Bu. Ada yang Bu Santi rasakan ketika Bu Santi melakukan kegiatan pembelajaran tadi yang kurang berkenan bagi Bu Santi? Tadi kan fokus saya kan ke kolaborasi ya. Itu mungkin dalam satu kelompok kan 5 siswa. Ada beberapa anak 1 atau 2 siswa itu tidak aktif Bu. Nah itu bagaimana ya Bu untuk agar siswa itu semua aktif? Gitu ya. Berarti tadi Bu Santi melihat ada hanya beberapa anak saja yang aktif, tidak semuanya aktif gitu ya dalam berkolaborasi. Kalau menurut Bu Santi sendiri sebenarnya
apakah pembelajaran tadi sudah termasuk pembelajaran yang bagi Bu Santi itu menyenangkan atau membuat keberhasilan bagi Bu Santi? Sebenarnya saya sudah menerapkan pembelajaran mendalam, Bu. Di situ kan sudah nampak anak sudah gembira ya, Bu, karena pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, mereka di luar kelas, jadi mereka merasa senang, tidak fokus hanya di ruangan saja. Mereka bisa mengamati ada bunga mawar, melati, mungkin ada bugenvil, itu kan bagian-bagian tumbuhannya kan macam-macam. Jadi mereka gembira sekali. Selain itu, Bu, saya memotret setiap kegiatan mereka dan rencana saya nanti saya unggah di Instagram sekolah. Seperti itu. Itu kan yang menggembirakan ya, Bu. Dan untuk berkesadaran, mereka sadar, Bu, mereka melakukan kegiatan pengamatan tumbuhan yang ada di sekitar. Oh, ini akar, ini alat kelamin jantan dari bagian tumbuhan, ini alat kelamin betina dari bagian tumbuhan. Dan juga dari kegiatan ini ada kreativitas, Bu. Kreativitas dari anak-anak untuk apa itu saling berbagi kepada temannya dan berkolaborasi bagaimana memecahkan masalah itu bersama-sama. Oke, berarti itu termasuk keberhasilan ya yang Bu Santi sebutkan tadi. Tadi saya juga sempat melihat memang anak-anak kelihatan gembira. Begitu anak-anak Bu Santi ajak keluar ruangan, terus mengamati ada bunga, ada segala macam di sana tadi. Memang kelihatan mereka gembira. Bagus banget. Tapi memang Bu Santi merasa ada sesuatu yang kurang ya ketika tadi melakukan kolaborasi. Oke. Kalau Bu Santi merasa ada yang kurang, menurut Bu Santi apakah berarti ada sesuatu tujuan pembelajaran yang tidak tercapai atau fokus kita tadi yang tidak tercapai ya? Ya, mungkin seharusnya saya melakukan pendekatan ya, Bu, menegur anak tersebut agar aktif dengan teman-temannya, dan mungkin juga anak yang kurang aktif itu diberi kegiatan yang agak menantang. Mungkin dia mengamati tumbuhan yang lain, jadi tidak hanya fokus pada satu tanaman. Seperti itu. Jadi biar mereka itu lebih aktif, saling berkolaborasi, mungkin yang satu mengamati, yang satu mencatat hasil pengamatannya, dan diskusinya supaya aktif. Saya sebagai fasilitator ya, Bu ya, mungkin bisa memberikan stimulus pertanyaan-pertanyaan agar siswa yang kurang aktif tadi lebih aktif lagi. Oke, berarti tadi Bu Santi sudah memunculkan bahwa di pembelajaran Bu Santi ada satu masalah tadi ya. Ada kurangnya kolaborasi antara beberapa siswa gitu ya. Tapi setelah tadi kita ngobrol ternyata Bu Santi punya pemikiran sendiri untuk memecahkan masalah itu. Tadi Bu Santi bilang bahwa kalau belajarnya itu mungkin dengan medianya yang lebih banyak. Kemudian mungkin diberi tugas masing-masing, jadi mereka itu bisa aktif bersama-sama. Seperti itu kelihatannya Bu Santi. Seperti itu. Oke, kalau Bu Santi mengukur kira-kira keberhasilan pembelajaran dari anak-anak tadi, kira-kira berapa persen? Kira-kira 90%. 90%. Jadi masih ada 10% yang tadi sedikit miss tadi yang kurang kolaborasi antara beberapa siswa. Tapi Bu Santi sudah bisa menemukan sendiri tadi jawaban dari apa yang Bu Santi sendiri tadi rasakan, bahwa tadi kan kekurangan kolaborasi antara beberapa anak ya, tidak semua. Oke, baik Bu Santi. Ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol ternyata juga bukan saya kan yang memecahkan masalah sendiri. Ternyata ternyata Bu Santi sendiri justru yang memecahkan masalah. Saya hanya bertanya dan kemudian Bu Santi tiba-tiba muncul sendiri kan. Jadi Bu Santi bisa mengembangkan sendiri kira-kira nanti untuk kedepannya itu akan melakukan seperti apa kegiatan pembelajarannya. Jadi sekarang sudah tahu bahwa Bu Santi harus merubahnya di bagian mana untuk kegiatan pembelajarannya. Baik, untuk yang terakhir mungkin kira-kira ide kreatif apa yang nanti untuk pembelajaran berikutnya, ide kreatif yang akan Bu Santi munculkan kira-kira? Mungkin nanti saya ingin nambah media, Bu ya, tidak hanya benda yang ada di sekelilingnya, mungkin berupa permainan, Bu, agar mereka lebih menarik dan ditampilkan kuisis
Jadi Pakai kuisis ya? ya Oke, mereka oke. tidak jenuh Mhm. dan siswa lebih aktif lagi. Lagi. Karena kan anak-anak sekarang kan lebih suka main Gadget gadget ya. ya. Tapi Oke. nanti saya juga tetap izin orang tua jam-jam Mhm. pelajaran tertentu memerlukan HP. Oke, baik-baik. Tapi diizinkan ya Bu ya? Insya Allah saya izinkan selama Ya. itu demi kebaikan anak-anak, demi keberhasilan anak-anak, demi apa yang akan Bu Santi inginkan nanti fokus pembelajarannya seperti apa yang Bu Santi inginkan. Insya Allah nanti saya dukung. Terima kasih Bu. Alhamdulillah saya ternyata bisa menemukan Sama-sama solusi Ibu. sendiri. Gimana sekarang perasaannya? Lega Bu. Lega. Nanti semoga kedepannya saya lebih baik lagi dalam Baik. pembelajaran. Oke. Terima kasih Bu Santi. Tadi saya juga dapat pembelajaran dari Bu Santi, bukan hanya Bu Santi yang dapat pembelajaran, tapi saya juga dapat pembelajaran dari Bu Santi. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Iya, Ya, sama-sama. Permisi. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.